Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar Andir membeli salam. Dapat dibelinya dari Pak Adit. Saya tadi coba mengucapkan salam. Sayang sekali yang menjawabnya hanya sedikit. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wansur alaina bi rahmatik وَذَكِّرْ مَا نَزِينَا يَا دَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Di kesempatan yang berbahagia ini, selesai kita melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah, tepat waktu dan tepat cara, kita senantiasa bersyukur memuji Allah karena Allah lah yang pantas dipuji. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan zahir dan batin. Kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan kesempatan. Telinga masih berfungsi sebagaimana mestinya. Mata masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kaki alhamdulillah dapat berjalan dengan nikmat. Dan yang paling luar biasa lagi, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan ketetapan iman Islam. Mudah-mudahan kita memohon senantiasa dalam 17 rakaat satu hari satu malam, memohon agar kita diberikan yaitu kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, pahlawan revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'atnya hingga kita sekalian selaku umat yang paling akhir. Mudah-mudahan kita dikelompokkan beserta orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengunjung dari berbagai wilayah, dari berbagai kota. Alhamdulillah, mungkin jamaah sekalian yang dari jauh kepengen mau melihat suasana Al-Jabbar itu seperti apa. Alhamdulillah, qadarullah ibu dan bapak sekalian bisa sampai ke tempat ini. Semoga
ketika pulangnya nanti diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan petik hikmahnya dari kita datang ke sini bukan hanya sekedar selfie saja, akan tetapi ada niatan di wilayahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, untuk senantiasa yaitu diberikan kemudahan melangkahkan kaki untuk menuju Baitullah, rumah Allah, masjid-masjid Allah yang ada di wilayahnya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tafakur di sini. Ketika ibu dan bapak tadi masuk dari pintu masjid dengan mendahulukan kaki kanan, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, ketika mau masuk masjid bacakan Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Kemudian kita datang, kemudian sholatul tahiyatul masjid, kemudian kita duduk sejenak, ya, untuk niat beriktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Barangkali tadi di awal tidak ada yang atau lupa untuk berniat, maka sekali lagi mari kita sama-sama untuk berniat, ya, agar duduknya kita itu insyaallah akan dicatat ibadah oleh Allah. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Jadinya amal-amal itu yaitu tergantung kepada niatnya. Untuk itu jangan dilupakan. Tempatnya niat di mana? Di dalam kolbu. Lalu mengucapkannya apa? Sunnah. Ya, mari kita sekali lagi, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini saya selaku MUI Kelurahan beserta beliau yang tadi menjadi imam kita, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kecamatan Gedebage, semoga beliau dipanjangkan umur, amin, digampangkan urusan rezekinya, amin, ditambah istrinya, jangan ya, nanti Ibu Dedeh marah nanti ya. Kahoyongna juga namanya ai bapak nama gitunya. Tapi jangan Pak, kalau panci nanti jadi burber kesana kemari, lebih baik jangan. Hindari hal-hal yang dapat membahayakan. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir menyampaikan terkait yaitu kunci-kunci rezeki dan penyebab kaya. Ibu, saya mau tanya, ibu-ibu di sini kepengen kaya, Bu? Pengen? Pasti semuanya pengen. Pengen lancar urusan rezekinya, Bu? Kepengen, pasti semuanya. Ya, orang normal pasti seperti itu. Nah, tentu saja ketika kita ingin meraih hal-hal tersebut harus memperhatikan ada kunci-kunci rezeki yang menyebabkan menjadi kaya. Ya, kaya itu bukan dipandang banyak harta di sana di mari, bukan. Tapi termasuk salah satunya adalah kaya hati. Hati kita senantiasa bersyukur, itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Jadi bukan identik, bukan hanya banyak harta benda di sana di mari, tetapi kita dianugerahi salah satunya hati yang terang benderang. Insya Allah itu sebagai anugerah yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci-kunci dan penyebab kaya yang pertama adalah takwa Allah. Takwa Allah diikuti dengan al-istiqamah, takwa kepada Allah. Pengertian takwa itu apa sih? Imtithalul awamiri wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian diikuti dengan istiqamah. Karena jelas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya akan dimudahkan, maka rezekinya akan diberikan dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangkakan. Sebagaimana saya tadi bacakan di muqaddimah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberikan kepadanya yaitu rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangkakan. Jadi insya Allah orang yang bertakwa dijamin sama Allah. Yakin, Bu? Yakin, Pak? Yakin, harus yakin. Karena kalau kita tidak yakin, ya enggak akan tercapai. Ibadah itu diterima karena yakin. Insya Allah kunci pertama yang akan membuka kesuksesan untuk meraih kekayaan adalah taqwa Allah wal istiqamah. Bertakwa kepada Allah dilanjut dengan istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Yaitu kekalnya walaupun sedikit-sedikit. Karena hadis Nabi mengatakan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Amal yang paling disukai, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekalnya walaupun sedikit. Jadi istiqomah. Ibu pas subuh kiranya keadaan udaranya sangat dingin, kemudian hujan, ya. Bapak-bapak juga sama, ini berangkat enggak ke masjid ya, berangkat ke masjid atau enggak, berangkat ke pengajian atau tidak. Perang antara nafsu yang baik dengan nafsu yang jelek. Manakah yang mendominasi? Nah, di sini kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwwata illa bil. Makanya ketika kita berdoa itu, Bu, mohon diberikan keistiqomahan di dalam ibadah. Manakala hujan datang, manakala panas terik mencekam, karena sudah di dalam hatinya ada rasa istiqomah, maka dua hal tadi tidak akan menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya bahasa Inggrisnya mah ngereyeh. Apa cenah, Bu? Ngereyeh. Ibu silahkan dibuka di dalam kamus bahasa Inggris, insya Allah lapad ngereyeh tidak akan ketemu sampai hari kiamat pun juga. Karena tidak ada. Ngereyeh mah bahasa urang Sunda, ya. Gitu ya. Yang pertama kunci rezeki dan penyebab kaya yang pertama tadi apa, Bu, Pak? Yaitu takwa dan istiqomah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan yaitu terbukanya kunci-kunci rezeki dan menyebabkan kaya, yaitu yang kedua adalah syukur. Apa, Bu? Bersyukur atas apa? Atas nikmat Allah. Kira-kiranya Ibu sekarang Ibu diberikan kesempatan untuk duduk, untuk niat beriktikaf di Masjid Al-Jabbar yang sangat megah ini. Kira-kira Ibu senang apa tidak? Nah, bapak-bapak juga alhamdulillah oleh Allah di kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesempatan telinga untuk mendengarkan insyaallah mau'idatul hasanah, yaitu kira-kira Bapak senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah telinga ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendengarannya. Kemudian mata dengan penglihatannya. Kemudian lisan ini dengan kita bisa berbicaranya. Dan alhamdulillah luar biasanya. Kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya yang lentur, lisannya yang lembut. Alhamdulillah. Saya nanya kepada ibu ini, Bu, kalau lisannya itu ada tulangnya apa tidak? Lidah ibu ada tulang apa tidak? Bayangkan kalau ibu-ibu lidahnya ada tulang. Ketika ibu-ibu jadi backing vokal rebanaan, membunyikan lala-lalanya gimana coba? Lala jika orang gagu gitu ya.
Kenapa? Karena lidahnya itu tadi ada tulangnya. Makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah menganugerahkan kepada kita lisan dengan lenturnya, dengan lembutnya. Syukur daripada lisan apa? Yaitu menguji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentasarufkan lisan ini di jalannya. Salah satunya yang menjadikan manusia terjerumus ke jurang api neraka adalah urusan lisan. Urusan apa, Bu? Lisan, urusan lidah ini. Kenapa? Karena lidah tak bertulang, tapi tajamnya bagaikan pedang. Kenapa disebutkan demikian? Ada masalah tetangga dengan tetangga, urusannya apa? Hal sepele, karena anaknya yaitu silih jenggut. Akhirnya pabaud-baud. Akhirnya tidak saling tegur sapa selama bertahun-tahun, bahkan sampai meninggal. Na'udzubillahi min dalik. Apa penyebabnya? Gara-gara lisan. Makanya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, yaitu untuk menjaga lisan ini. Karena yang paling banyak berbicara itu adalah yang paling bahaya. Makanya kalau kita tidak lisan ini khawatir kesana kemari, ngaler ngidur, gibah dan lain sebagainya, lebih baik yahsunul sukutu. Lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Nah, gitu ya. Kunci rezeki dan penyebab kaya yang kedua adalah bersyukur. Mana dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, apabila engkau syukur atas nikmatku, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat itu. Kebalikannya, wala in kafartum, apabila engkau kufur atas nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Ibu, ketika tadi kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda, ya, alhamdulillah, papahnya habis gajian, di kanan kiri kita ada anak yatim, di kanan kiri kita tetangga kita ada fakir-fakir miskin. Mereka kelihatannya sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Maka ketika Allah anugerahkan kepada hati kita yang lembut, maka insya Allah tanpa dia minta, maka kita akan memberinya. Di sanalah keberkahan dan insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Di dunia oleh Allah dikontankan. Orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, maka di dunia hidupnya akan barokah, maka di dunia hidupnya akan dimuliakan oleh Allah, apalagi kelak di akhirat. Insya Allah, Bu, ya, kalau ada yang membutuhkan kita bantu, insya Allah. Jangan pas ibunya baru saja ada orang assalamualaikum, cepat ditutup hordengnya. Pasti kalau enggak sumbangan, ini pasti yang minta-minta. Kunci dek. Padahal tadi tahu orang yang di dalam rumah itu ada. Ketika nyebutkan assalamualaikum, bukannya dijawab. Padahal menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Nah, begitu ya, Bu, ya. Jadi ketika istilahnya memberikan salam lalu dijawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dijawab, tapi pintu senantiasa dikunci. Orang yang di luar yang membaca salam itu mengatakan, wah, ini ada suara tanpa jirim, berarti ini adalah makhluk halus.
makhluk halus kan gitu. Kenapa ada suara tanpa jirim mengucapkan menjawab salam tapi tidak keluar? Kenapa? Karena tadi sieun menta-menta, takutnya ini minta sumbangan dan lain sebagainya. Kalau ada rezeki kasihkan, akan tetapi jikalau kita tidak mempunyai, berkatalah yang baik dengan tutur kata yang sofan. Insya Allah orang yang datang itu tadi dengan hati yang lembutnya, dia akan mendoakan, ya Allah ini orang memang tidak punya, ya Allah mudah-mudahan dia Allah berikan kesuksesan. Gitu doa orang yang tidak mengetahui siapa yang didoakannya. Orang yang didoakan itu tidak mengetahui siapa yang mendoakannya, maka itu doa yang paling mustajab. Seperti itu insya Allah Bu ya. Jadi nanti kalau ada yang datang, yang bertamu, jangan dikedepankan dulu suudon, tapi yang dikedepankan adalah husnudzon. Insya Allah, agar tadi kita tidak salah. Padahal mah yang assalamualaikum tuh Pak RT mau memberikan apa? Mau memberikan yaitu sumbangan yang alhamdulillah katanya dari pemerintah kebagian. Ibu kalah tutup hordeng, akhirnya tertutuplah pintu rezekinya. Dadah lebar wenya. Nah gitu. Itu yang kedua, kunci rezeki dan penyebab kaya yang kedua adalah syukur. Yang ketiga, yang terakhir ini kunci penyebab rezeki lancar, kemudian penyebab kaya adalah tilawatil Quran. Apa cenah Bu? Tilawatil Quran. Saya bertanya kepada ibu di sini dan bapak di rumah, kita dalam satu hari satu malam berapa kali kita membaca Al-Quran? Ya, jika nama sakanya punya. Tahu saka? Singkatan saka samperna. Eta oge lamun purun. Itu juga kalau kita kalau lagi semangat, kalau ada pangabutu, kalau ada hajat kepada Allah di dekat duha, nggak pernah ketinggalan. Qiyamul Lail nggak pernah ketinggalan. Pokoknya baca Al-Quran nggak pernah ketinggalan. Karena kita sedang sakit. Ya, sakit apa? Ada keperluan, ada hajat, datang kepada Allah. Setelah diberikan oleh Allah, malah lupa. Itu namanya tadi ibadahnya tidak istiqomah. Ingat Bu, kunci rezeki dan penyebab kaya yang ke nomor 3 adalah tilawatil Quran. Masya Allah. Ibu seneng nggak, kepengen nggak kalau rumah-rumahnya itu dikunjungi oleh malaikat? Kepengen? Pasti semuanya. Ketika rumah-rumahnya itu dikunjungi oleh malaikat, maka hidupkan di rumah itu untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Aduh cenah Pak Ustad, saya mah membaca Al-Quran ate masih balelol, saya mah membaca Al-Quran ate masih kurang karena kekecrek cenah gitu. Saya masih membaca Al-Qurannya itu masih jauh daripada ilmu tajwid. Lanjutkan. Sekali lagi, lanjutkan. Ya. Ketika kita merasa bahwa diri kita ada kekurangan, maka apa yang harus kita lakukan? Kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan selagi hayat masih dikandung badan. Tidak mengenal itu anak muda, tidak mengenal itu anak kecil, tidak mengenal itu nenek-nenek atau kakek-kakek. Semuanya tidak ada kata pensiun untuk tolabul ilmi. Selagi hayat masih dikandung badan, kita berkewajiban bertolabul ilmi. Ini salah satu insya Allah. Kenapa? Kalau kita sudah tahu kita tidak tahu, kemudian enggak mau tahu, ini paling celaka. Tetapi kalau kita mengetahui diri kita tidak tahu, kemudian kepengen tahu, itu yang sangat luar biasa. Berarti terus mengusahakan. Yang wajibnya adalah mencari ilmunya. Bisanya kira-kira wajib apa enggak Bu, Pak? Bisanya wajib apa enggak? Enggak, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah melaksanakan ikhtiar
Yang penting kita sudah melaksanakan syariatnya, untuk hadir, untuk datang ke majelis ilmu. Insya Allah di Masjid Al-Jabar ini banyak kajian-kajian ya Bu ya. Insya Allah sekarang sedang diprogramkan hadir selagi umur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, waktu dan kesempatnya. Kesempatan ini adalah waktu, umur panjang. Ingat Bu, kesempatan dan waktu yang sekarang ini tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Al-waktu kal saif. Waktu itu bagaikan pedang cepat berlalu. Ya. Ustaz, kan besok juga ada hari Sabtu. Iya betul, ada harinya. Tergantung kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, insya Allah akan datang lagi di hari Sabtu berikutnya. Nah, Sabtu berikutnya dengan Sabtu sekarang ini apakah sama? Tidak. Yang Sabtu sekarang itu akan beda dengan Sabtu yang akan datang. Yang Sabtu sekarang adalah hari Sabtu yang sekarang. Gitu ya. Jadi kembali lagi Bu ya. Kunci rezeki dan penyebab kaya yang ketiga adalah tilawatil Quran. Masya Allah. Ibu kenal dengan Ustadz Muzammil Hasbalah? Kenal? Pasti semuanya. Orang sekarang kita bermedsos ya Bu ya. Ustadz Muzammil Hasbalah, alhamdulillah beliau pada peresmian Masjid Al-Jabar kemarin sebagai muadzin di hari Jumat. Kenapa Ustadz Muzammil Hasbalah dimuliakan? Kenapa? Karena dalam hatinya, dalam dirinya ada Al-Quran. Kenapa baginda Rasulullah SAW ke muka bumi ini dimuliakan? Karena akhlak baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun kita tidak paham maknanya, lebih baik ya kalau kita tidak paham ya belajar. Nah, walaupun kita tidak paham, ya, walaupun bacaannya masih terbata-bata, lanjutkan. Apa Bu? Lanjutkan, jangan berhenti. Dilanjutkan dengan disertai dengan kita ikhtiar untuk tadi mendekati atau datang ke ustadz yang ahlinya. Kita belajar. Kalaupun kita sudah belajar tapi masih seperti itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah yang kita baca Allah akan mengampuninya karena kita sudah melaksanakan syariatnya, ikhtiarnya yaitu tolabul ilm. Masya Allah, Ustadz Muzammil Hasbalah diundang ke sini ya oleh gubernur kita Bapak Ridwan Kamil. Beliau berkumandang, kira-kira Bu, maaf ini mah ya, bukan urusan amplop bukan. Tapi kira-kira ke sini dimuliakan, transportnya kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Duka ceneta apal, tanyakan saja. Insya Allah Bu. Kenapa? Dimuliakan. Kenapa? Al-Quran menjadikan sumber rezeki. Masya Allah, dengan suara lembutnya beliau mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh semuanya menjawab Allahu Akbar. Masya Allah. Agung mulia dengan Al-Quran. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, tadi kunci rezeki dan penyebab kaya 3 hal ya. Itu hanya sebagian, sebetulnya banyak ya. 3 hal. Yang pertama kita takwa, dilanjut dengan istiqomah. Karena orang yang bertakwa insya Allah dijamin hidupnya. Lihat para kiai, para ajengan yang lillahi ta'ala berkhidmah untuk umat. Tidak ada ceritanya yang kelaparan. Anaknya malah banyak. Istrinya juga banyak. Ulah nurutan kadinya. Bisi saya nanti pulang dari masjid engke dipegat ku ibu-ibu ustad. Ulah ngabahas eta wae, pugu bapak nanti keur hayangeun cenah kan gitu. Tidak ya Bu ya. Jadi insyaallah ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah tadi takwa disertai dengan istiqomah. Yang kedua adalah bersyukur atas nikmat Allah. Lisan,
tangan, harta benda, keluarga, semua-muanya disyukuri kepada Allah. Intinya bentuk tasyakur itu adalah insya Allah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya dalam urusan kebaikan. Itu bentuk syukur. Kalau bentuk kufur gimana? Punya harta benda dipoya-poyakan, punya harta benda belikan menjamu tetangga untuk miras, minuman keras dan lain sebagainya. Itu bukan syukur, tapi kufur. Nah, ketika kufur tadi, inna azabi lasyadid, kata Allah. Nah, yang ketiganya Ibu tadi apa Bu? Coba setelah syukur adalah istiqomah tilawatil Qur'an. Insya Allah ya Bu ya, Al-Quran jangan jadi pajangan saja Bu. Alhamdulillah Ustadz, saya punya Al-Quran masih baru, masih disegel, masih bungkus katanya. Kenapa Bu masih baru? Sebab itu pemberian ayahnya dulu waktu saya nikah, jadi mas kawinnya. Nggak pernah dibaca Bu, kan sayang. Awas Ibu, Al-Quran yang diberikan akan melaknat di hadapan Allah. Kelak akan menghisab kita sekalian. Al-Quran yang hanya jadi pajangan di rumah, kelak akan mendakwa kepada Allah, menghisab kepada Allah. Tadi ya, karena tidak dibaca. Insya Allah yang di rumahnya itu banyak tilawatil Al-Quran, maka para malaikat rahmat akan senantiasa berkunjung. Tapi sebaliknya, manakala di rumah itu sepi dari tadarus, sepi dari zikir, sepi dari solawat, sepi dari membicarakan hal-hal urusan agama atau terkait kajian-kajian hadis, maka jangan berharap rumah kita didatangi oleh malaikat rahmat. Insya Allah ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita memetik hikmah selain ibu yang dari jauh ya. Sekali lagi saya doakan, mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian untuk menuju ke sini alhamdulillah diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan ada hikmah yang dipetik, yaitu tadi pulang ke kampungnya masing-masing, pulang ke wilayahnya masing-masing. Kita niat untuk memakmurkan masjid insya Allah. Dan himbauan dari Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar ini adalah milik kita bersama. Untuk itu mari kita jaga kebersihannya. Mari kita jaga, karena di dalam Islam diajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Masa orang Islam botrok ya di lantai di depan, apabila bukan tidak boleh, silakan buka timbalnya, silakan buka sambal telenyengnya, sambal terasi, peda dan lain sebagainya untuk botram. Akan tetapi setelah itu kita bertanggung jawab, kita bersihkan, kita ambil sampahnya, buang pada tempatnya. Kalau sendal orang mah jangan dibuang, nanti cari-carinya. Itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi salam silaturahmi kepada saudara-saudara sekalian yang datang dari berbagai wilayah. Sekali lagi kita saling doakan, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah, amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur yang barokah, amin. Diberikan rezeki yang barokah, amin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.